gelar pahlawan yang menjadi polemik publik ini menjadi topik yang menarik untuk diangkat. Karena apa? Gelar pahlawan nasional itu sebenarnya konstruksi politik penguasa yang itu terlegitimasi oleh riset sejarah. Kalau kita lihat dalam berbagai macam kajian ulasan, ada berbagai macam hal kenapa pahlawan itu harus dimunculkan. Pertama, dia itu terkait dengan framing penguasa. Jadi ada semacam kebutuhan pengutusan suatu figur dengan nilai-nilainya yang itu disesuaikan dengan kondisi penguasa sekarang. Jadi kalau kita melihat di era Presiden Prabowo sekarang ini, gelar pemberian pahlawan itu banyak banget, dari mulai aktivis, mantan presiden, ulama, akademisi. Jadi itu untuk menyimbolkan bagaimana kemudian sekarang ini presiden juga ingin merangkul semuanya. Nah, jadi poinnya adalah bagaimana kemudian framing harmoni ini yang ditekankan dalam pemberian gelar pahlawan sekarang ini. Nah, yang kedua, selain tadi kebutuhan akan pengutusan nilai dalam satu figur, yang kedua adalah bagian dari upaya untuk mengafirmasi atau mengkonfirmasi kejadian di masa lalu. Jadi kalau kita melihat pemberian gelar pahlawan terhadap figur-figur tertentu, ya, itu bagian dari upaya untuk melegitimasi secara simbolis bahwa apa yang para pahlawan lakukan dulu itu menjadi dasar bagi penguasa sekarang untuk melakukan hal serupa. Jadi memang di sini konteksnya adalah bagaimana kemudian ada semacam kebutuhan akan legitimasi tindak perilaku. Jadi inilah yang membuat kenapa kemudian pemberian gelar pahlawan itu untuk bagian dari kebutuhan proyeksi elit penguasa. Nah, dua hal itu yang saya pikir menjadi dasar penting, ya, mengapa gelar pahlawan nasional itu selalu menjadi konstruksi politik. Nah, sayangnya yang perlu kita garis bawahi, idealnya pahlawan itu adalah sosok yang itu berjiwa besar, berkontribusi terhadap bangsa dan negara, mengorbankan jiwa yang tidak ada kepentingan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Tanda Kehormatan Gelar Jasa, ya, UU 2009, yang mana itu juga diatur mengenai 10 asas kepahlawanan, mulai dari kebangsaan, keadilan, kemudian kemanusiaan, dan sebagainya. Hanya saja segala bentuk teknis administratif itu selalu saja kalah dengan kemauan politik penguasa. Kalau kita melihat di masa ke masa, memang gelar pemberian pahlawan ini selalu ada terkait kepentingan politik rezimnya. Ambil contoh ketika Presiden Soekarno, presiden pertama kita, itu memberikan gelar pahlawan pada beberapa tokoh luar Jawa yang saat itu ada Abdul Muiz, kemudian juga R.A. Kartini, kemudian ada pula Samratulangi. Itu bagian dari upaya membentuk narasi keindonesiaan. Karena di saat itu kan di era Presiden Soekarno berkuasa, Indonesia sedang mengalami konsolidasi teritorial karena ada berbagai macam pergolakan di daerah, karena ada ketimpangan transfer pusat ke daerah, ada Permes, KPRI, ada Darul Islam dan sebagainya. Jadi kebutuhan akan pengkonsolidasian teritorial itu yang disimbolkan dengan pemberian gelar pahlawan di berbagai macam daerah. Karena dengan itu kemudian daerah-daerah tersebut merasa terwakili, tersimbolkan dengan pemberian gelar pahlawan tadi. Yaitu di era Bung Karno. Di era Soeharto sebenarnya gelar pahlawan nasional itu tidaklah demikian ada narasi diskursus yang melatar belakangi, ya, seperti tadi yang kita singgung, ada narasi keindonesiaan. Di era Pak
Harto itu gelar pahlawan nasional hanya 2 malah, Jenderal Basuki Rahmat dan satunya lagi juga perwira TNI yang memang itu berjasa terhadap dicetuskannya Super Semar tahun 66. Nah, tapi di saat Pak Harto berkuasa, gelar pahlawan nasional itu malah justru diusulkan dari daerah, yang itu kemudian diseleksi oleh Kementerian Sosial, baru kemudian disepakati oleh Dewan Tanda Gelar Jasa dan Pahlawan, seperti itu. Nah, di era reformasi balik lagi polanya. Jadi kebutuhan akan proyeksi politik itu lebih besar. Misalnya ketika dulu SBY memberikan gelar pahlawan ke Muhammad Nasir, yang mana itu sempat ada tentangan dari pihak TNI karena dianggap ikut pergolakan di daerah. Tapi karena demi upaya untuk memenangkan suara pemilih Islam, maka kemudian diberikanlah gelar pahlawan tersebut. Sama juga ketika yang terjadi sekarang ya, ketika dulu Presiden Jokowi juga menganugerahkan gelar pahlawan ke Bung Karno, hingga yang terbaru adalah Presiden Prabowo menganugerahkan pahlawan nasional ke Presiden Soeharto. Jadi kalau kita melihat memang di balik kerangka legal formal asas kepahlawanan yang diatur dalam undang-undang tersebut, kemauan politik itu lebih besar daripada pemenuhan administrasi seperti itu, karena itu terkait dengan kepentingan penguasa. Makanya kemudian kalau kita melihat dari tahun ke tahun ya, kita sejauh ini ada sekitar 200-an pemberian gelar pahlawan. 200 sekian itu lebih pada ke pahlawan laki-laki, yang 19 atau 16 kalau nggak salah itu ke pahlawan perempuan. Jadi memang di sini kebutuhan akan framing maskulinitas juga berlaku dalam pemberian gelar pahlawan. Nah, inilah yang kita bisa melihat dari sekian besar kerangka pemberian gelar pahlawan itu sebenarnya ada pesan yang kita bisa lihat bahwa ada ingatan kolektif yang ditinggalkan, pesan moral yang tidak tersampaikan. Karena begini, pemberian gelar pahlawan itu sebenarnya juga bagian dari pelajaran sejarah. Kita memberikan pelajaran sejarah kepada generasi berikutnya tentang suatu tokoh, suatu figur, kenapa beliau dipahlawankan, kenapa beliau dikultuskan, karena ada nilai-nilai yang bisa dikenang sepanjang generasi. Sayangnya hal yang demikian ini kadang itu luput karena besarnya kepentingan penguasa, sehingga kita bisa simak dalam beberapa minggu terakhir ini di mana kontroversi sekitar pemberian gelar pahlawan pada Presiden Soeharto itu sangat besar antara mereka yang pro dan kontra. Mereka yang pro itu kalau kita lihat survei kedai kopi ya, itu hampir 80% sekian yang setuju. Sementara yang kontra adalah mereka yang itu hidup dan besar di era Orde Baru, yang tahu persis bagaimana Orde Baru berkuasa. Nah, pro kontra terhadap gelar pahlawan Pak Harto ini memang menunjukkan beberapa faktor juga ya. Misalnya, satu, bisa jadi masyarakat kita minim literasi karena sudah banyak bukti tentang bagaimana dulu Pak Harto berkuasa. Belas-belasnya ada. Nah, harusnya itu jadi pertimbangan bagaimana idealnya kemudian Pak Harto itu dipahlawankan atau tidak. Yang kedua, jangan-jangan masyarakat kita itu lebih mendambakan pemerintahan yang tangan besi daripada yang demokratis. Karena dengan hasil survei yang mengatakan 80% masyarakat kita itu pro dalam pemberian gelar pahlawan bagi Pak Harto, itu kan mengindikasikan bahwa masyarakat kita itu nggak terlalu antusias dengan demokrasi. Mereka butuh yang pasti-pasti saja. Ya, kita tahu lah di era Pak Harto, di berbagai macam kajian studi itu pemerintahan stabil secara ekonomi politik dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi romansa bahwa daripada demokrasi mendingan pemerintahan tangan besi seperti itu. Yang ketiga, itu bagian dari bentuk kritik publik terhadap kondisi pemerintahan sekarang, di mana pemerintahan sekarang itu seringkali kontras dengan
yang disampaikan Orde Baru berkuasa. Jadi ketiga faktor ini juga menjadi faktor empiris bagaimana gelar pahlawan nasional itu selalu menjadi polemik ya antara mereka yang pro dan kontra. Nah, tapi inti yang dari diskusi ini adalah kita bisa melihat bahwa gelar pahlawan nasional itu bukanlah sekedar proyeksi politik ya, tapi juga pembelajaran moral bagi generasi ke depan. Jadi idealnya untuk pemberian gelar pahlawan nasional berikutnya di tahun-tahun berikutnya, beban moral, beban etika, beban pembelajaran itu yang harus ditekankan daripada kepentingan politik praktis penguasa, karena disitulah kemudian generasi-generasi berikutnya itu kan mengetahui baik buruknya seseorang itu bagaimana, ingatan kolektif seseorang itu bagaimana dia bisa berlaku demikian itu harus dirawat, daripada harus kita melakukan pemutihan sejarah dengan melakukan atau mungkin pemutihan sejarah atau mungkin kita menyudahi perjuangan seseorang dengan pemberian gelar pahlawan itu. Jadi saya pikir itu pesan yang ingin kita lihat dari atau mungkin koreksi ya terhadap pemberian gelar pahlawan sekarang, supaya pemerintah juga tidak hanya melihat kepentingan yang sekarang tapi ke depan. Jadi itu rekan-rekan sekedar koreksi bagaimana gelar pahlawan itu sangat kompleks, karena tidak hanya sekedar masalah sejarah tapi juga masalah political will yang kadang itu menjadi faktor pemberatnya, seperti itu.